yaitu mengenai parameter mengenai standar-standar mikrobiologi, kemudian hal-hal yang mempengaruhi untuk analisis mikrobiologi dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai parameter pengujian mikrobiologi. Nah, parameter pengujian mikrobiologi ini, jadi di dalam mikrobiologi ini terdapat beberapa parameter atau hal yang menjadi acuan dalam pengujian mikrobiologi. Yang pertama itu ada parameter sterilisasi, lalu yang kedua ada parameter fisik, yang ketiga ada parameter mikrobiologi, kemudian yang keempat ada parameter kontaminasi, dan yang terakhir, yang kelima ada parameter kekuatan gel media. Ya, untuk Aulia, nanti setelah dari toilet on cam lagi ya. Itu untuk parameter sterilisasi. Nah, sterilisasi ini merupakan proses penggunaan panas yang bertujuan untuk membunuh atau menonaktifkan mikroba patogen dan pembusuk beserta sporanya. Jadi penggunaan panas pada suatu entah itu bahan atau media itu berbeda antara sterilisasi dan penggunaan panas biasa atau pemanasan biasa. Jadi kalau untuk sterilisasi itu selain membunuh atau menonaktifkan mikroba patogen juga harus membunuh dan menonaktifkan spora-sporanya. Jadi ketika mikroba patogennya itu mati, sporanya pun mati gitu. Jadi dia tidak ada hal atau tidak ada bibit-bibit untuk tumbuh kembali si mikroba patogen atau mikroba pembusuk tersebut. Nah, ada beberapa metode atau cara sterilisasi itu sendiri. Yang pertama itu ada sterilisasi fisik, lalu yang kedua ada sterilisasi kimia, dan yang terakhir ada sterilisasi mekanik atau filtrasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk sterilisasi fisik ini dia melalui pemanasan atau penyinaran. Nah, terdapat ada 3. Yang pertama itu adalah pemanasan basah. Contohnya itu adalah pasteurisasi, pemanasan dengan suhu di bawah titik didih bahan atau media atau peralatan yang akan kita sterilisasi. Ketika misalkan teman-teman itu akan, contohnya itu biasanya pasteurisasi itu kalau untuk bahan itu di susu gitu. Jadi suhu 63 selama 30 menit untuk pasteurisasi susu. Nah, itu bisa dikatakan juga untuk parameter sterilisasi. Kemudian ada sterilisasi dengan uap. Nah, kalau uap ini mirip dengan kita mengukus satu bahan. Jadi di bawahnya ada air, kemudian ada pembatasnya, lalu di atasnya disimpan bahan atau peralatan atau hal yang akan kita sterilisasi, kemudian ditutup. Lalu bahan yang mengandung air agar tidak terjadi dehidrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman akan mensterilisasi satu bahan, ternyata bahan ini adalah mengandung air, agar si air ini kandungan terhadap bahan tersebut tetap, misalkan kadar air awalnya itu 10%. Nah, agar si kadar air ini tidak berkurang setelah proses sterilisasi, maka bentuk sterilisasi yang teman-teman pilih itu adalah sterilisasi uap panas. Kemudian ada tindalisasi. Nah, tindalisasi juga ini mirip dengan mengukus, namun tindalisasi ini adalah untuk bahan yang mengandung air dan tidak tahan tekanan atau suhu tinggi gitu. Jadi bedanya dengan uap panas itu, kalau uap panas dia bahannya dia bisa tahan tekanan dan suhu tinggi. Tapi kalau untuk tindalisasi ini untuk bahan yang mengandung air tapi bahan tersebut tidak tahan tekanan dan juga tidak tahan suhu tinggi. Kemudian suhunya itu 100 derajat Celcius selama 15-45 menit, dan tindalisasi ini spora yang tidak mati pada pemanasan pertama akan merubah bentuk menjadi bentuk vegetatif pada hari kedua setelah inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, begitu pula spora yang tidak mati pada hari kedua akan berubah bentuk kembali menjadi vegetatif pada hari ketiga, sehingga mudah untuk dibunuh gitu. Jadi si spora yang tidak mati setelah pemanasan pertama dan dia berubah bentuk, kemudian di hari keduanya juga berubah bentuk lagi. Nah, di hari ketiga itu bisa dengan mudah dibunuh gitu untuk tindalisasi ini. Kemudian sterilisasi basah itu salah satunya autoklav.
Nah, ini menggunakan suhu 121 derajat selama 15 menit pada tekanan 1 atmosfer. Nah, sterilisasi dengan autoklaf ini biasanya memang sering digunakan untuk analisis mikrobiologi, khususnya di kampus-kampus atau di industri makanan. Itu kita lebih familiar gitu untuk sterilisasi media, untuk sterilisasi peralatan yang misalkan berbahan dari plastik, atau sterilisasi alat. Jadi ada mikrometer. Mikrometer itu kan dia juga harus steril karena kita gunakan untuk proses pengukuran gitu. Jadi mikropipet, maaf, bukan mikrometer, tapi mikropipet. Nah, si mikropipet ini ada beberapa mikropipet merek-merek tertentu yang memang harus diautoklaf, harus disterilisasi gitu. Dan sterilisasinya mereka itu tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan skala, karena ada beberapa alat yang ketika dia dipanaskan atau disterilisasi, maka pembacaan skalanya tuh akan berubah. Jadi garis-garis skalanya tuh akan menyusut atau dia terjadi kerusakan pada alatnya, walaupun kerusakan itu tidak signifikan gitu. Tapi lama-kelamaan kalau kita terlalu sering mengautoklafnya atau melakukan sterilisasi basah, maka alat tersebut bisa rusak gitu. Nah, untuk beberapa mikropipet dengan merek-merek tertentu, misalnya seperti Reinin dari Meteor Toledo dengan seri nomor tertentu, itu bisa untuk sterilisasi menggunakan autoklaf. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis, selain si vintipnya itu sudah disterilisasi, jadi mikropipetnya juga sudah disterilisasi gitu. Jadi semua peralatan yang digunakan betul-betul steril. Nah, ini adalah contoh autoklafnya. Yang sebelah kiri itu adalah autoklaf digital. Jadi umumnya untuk di perusahaan-perusahaan makanan ataupun pengolahan makanan dan minuman itu, untuk proses sterilisasi media ataupun peralatan itu menggunakan autoklaf yang sangat besar. Mungkin teman-teman bisa bayangkan mesin cuci di rumah masing-masing. Nah, kurang lebih ukurannya seperti mesin cuci, bahkan lebih besar gitu dari mesin cuci. Jadi peralatannya dimasukkan ke dalam tabung yang atas ini, kemudian disetting suhunya, lalu setelah itu kita tinggal tunggu nanti ketika dia sudah selesai sampai tekanannya turun kembali, baru kita buka dan kita ambil peralatan atau bahan yang sudah steril tersebut. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah autoklaf yang biasa ada di kampus-kampus atau di industri makanan juga biasanya masih ada, tapi untuk skala kecil gitu. Karena kalau misalkan yang ini tuh biasanya sekitar belasan, kapasitasnya tuh hanya belasan liter gitu. Paling kalau misalkan untuk media hanya bisa 5 liter media untuk disterilisasi gitu. Sedangkan kalau autoklaf yang sebelah kiri itu kita bisa membuat sampai misalkan 15 sampai 20 liter media pun masih cukup untuk sekali sterilisasi. Nah, di autoklaf yang bagian kiri ini, karena kita lebih familiar yang sebelah kanan, maaf. Nah, itu ada beberapa bagian. Jadi di sini ada nomor 1. Nah, di nomor 1 ini adalah timernya. Kemudian di nomor 2 ini adalah katup untuk kita mengeluarkan uap. Dan di nomor 3 ini merupakan pengukuran tekanan. Jadi untuk dia sudah berapa tekanannya. Kemudian untuk yang nomor 4 ini adalah klep pengaman. Nah, nomor 5 ini adalah tombol on off. Kemudian nomor 6 ini adalah termometer. Nomor 7 ini lempeng sumber panas. Nomor 8 ini aquades. Dan nomor 9 ini adalah skrup untuk mengencangkan tutup autoklaf. Dan nomor 10 adalah batas penambahan air. Nah, bedanya nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu katup pengeluaran uap dan nomor 4 itu klep pengaman. Bedanya jadi ketika kita sterilisasi antara katup sama klep, dua-duanya harus tertutup. Jadi misalkan kita lupa ngeset, jadi suhunya itu ternyata udah lebih dari 121, kita lupa ngesetting untuk 15 menitnya. Jadi dia akan naik terus suhunya, bisa jadi kan ketika suhunya naik terus, tekanannya pun akan naik terus yang bisa menyebabkan autoklaf ini meledak. Nah, klep pengaman ini berfungsi ketika suhunya naik terus, itu dia akan terbuka sendiri dan mengeluarkan tekanan. Sedangkan
kalau misalnya kartu pengeluaran uap ini adalah ketika misalkan kita sudah selesai sterilisasi nih, kita lihat di monitornya itu atau di alat pengukurnya itu tekanannya tuh belum betul-betul sampai 0, tapi kita ingin segera membuka atau kita membutuhkan peralatan atau bahan yang sedang disterilisasi, kita bisa membuka katup tersebut agar udaranya keluar, uapnya keluar sehingga tekanannya bisa turun. Jadi kita udah bisa langsung membuka klepnya atau membuka si kuncinya ini. Nah, sebetulnya cara yang tadi itu tidak disarankan karena ketika proses sterilisasi itu berlangsung, walaupun sterilisasi yang harusnya kita lakukan itu adalah suhu 121 derajat Celcius, itu selama 15 menit, nah itu sudah diperhitungkan. Jadi lebih baik ketika suhunya turun dan tekanannya juga menurun, biarkan dia suhunya dan tekanannya menurun secara sendirinya. Jadi tidak usah dipaksa, tidak perlu kita buka dengan cara mengeluarkan katup untuk mengeluarkan uapnya. Nah, kemudian untuk parameter sterilisasi fisik yang kedua itu ada pemanasan kering. Kalau tadi kan pemanasan basah, sekarang ada pemanasan kering. Contohnya itu adalah pemijaran api. Nah, pemijaran api ini bisa membakar alat pada api secara langsung. Contohnya tuh ketika pemijaran ose, ketika kita misalkan akan fiksasi bakteri atau ketika kita akan mengambil kapang untuk pengamatan lebih lanjut setelah kapang itu diperoleh dari hasil inokulasi gitu. Kemudian untuk udara panas atau hot air oven, itu menggunakan udara panas dan kering serta berlangsung dalam sterilisator atau udara panas oven. Misalkan untuk sterilisasi petri, sterilisasi sendok, spatula, tabung reaksi, kolom pipet atau pipet ukur gitu. Kemudian suhunya antara 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius dengan waktu 1-3 jam. Jadi kalau menurut SNI itu kalau kita menggunakan suhu 160 derajat, maka waktunya itu adalah 2 jam. 2-3 jam. Sedangkan ketika kita menggunakan suhu 170 sampai 180 derajat itu adalah waktunya 1 jam. Gitu teman-teman bisa searching untuk nomor SNI tertentu, itu di situ ada regulasi atau peraturan yang menyatakan suhu-suhu sterilisasi. Jadi ketika menggunakan oven itu yang berapa, ketika suhu 160 itu waktunya berapa gitu, dan untuk macam-macam sterilisasi yang lainnya. Kemudian untuk alat dari gelas. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa untuk udara panas atau sterilisasi menggunakan oven ini, itu bisa untuk cawan petri, tabung reaksi, sendok, spatula, kemudian Erlenmeyer gitu. Pokoknya untuk alat-alat gelas tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah sterilisasi fisik dengan radiasi atau penyinaran dengan sinar gelombang pendek. Jadi selain tadi sterilisasi basah dan sterilisasi kering, untuk sterilisasi fisik juga bisa dengan radiasi. Nah, ini adalah sinar X dan katoda, yaitu penisilin NA atau streptomycin sulfat atau hidrosilat protein, hormon pituitarium, insulin, vaksin influenza, vaksin cacar, dan sinar gamma. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kalau untuk radiasi ini sebetulnya untuk dunia pangan itu jarang, ini lebih untuk ke dunia medis gitu. Kalau untuk sterilisasi dengan radiasi ini, tapi kita pun wajib mengetahui untuk parameter sterilisasi ini gitu. Nah, sinar UV yang digunakan selain sinar X dan katoda tadi bisa juga menggunakan sinar UV. Nah, dengan panjang gelombangnya 220 hingga 290 nanometer. Sedangkan untuk panjang gelombang yang paling efektif itu adalah 253,7 nanometer. Nah, untuk faktor penghambat daya penetrasi lemah, yaitu bahan yang disterilkan di tempat langsung di bawah sinar UV. Lalu untuk sterilisasi dengan cara penyinaran ini, yaitu merusak kemampuan sel mikroba kontaminan secara seluler dan genetik. Jadi mengakibatkan si mikroba tersebut dia tidak bisa melakukan reproduksi dan juga pertumbuhan. Jadi ya mikrobanya mati gitu dengan cara medenaturasi protein dari mikroba tersebut sehingga terjadi kerusakan DNA sehingga si mikroba tersebut tidak bisa tumbuh ataupun bereproduksi.
Kemudian untuk, sterilisasi sinar matahari itu juga, mempunyai aktivitas bakterisidal yang cukup baik. Nah, biasanya untuk, sterilisasi cara alamiah itu untuk, air pada wadah terbuka, sungai ataupun danau. Nah, untuk, parameter yang kedua dari parameter sterilisasi ini adalah sterilisasi secara kimia, itu menggunakan gas, itu ada ozon, formaldehid, etilen, atau, oksid guys. Kemudian untuk larutannya bisa deterjen, yodium, alkohol, peroksida fenol, formalin, AgNO3, dan, merkuokloid. Jadi, ketika misalkan teman-teman ke salah satu industri air minum dalam kemasan, air minum untuk langsung dikonsumsi, di sana itu dia air yang berawal dari pegunungan, itu akan mereka tampung di, sumur. Mereka punya satu area yang biasanya mereka sebut sumur, ataupun itu adalah air tampungan yang memang dialirkan dari, pegunungan. Dari sumber tersebut akan dialirkan melalui pipa atau proses piping itu nanti akan filter melalui membran dengan berbagai ukuran, dari yang, besar hingga yang terkecil sampai membrannya, size-nya ukuran 0,0 sekian gitu. Nah, dari membran-membran tersebut air itu akan dilewati melalui UV, sinar UV. Nah, itu adalah untuk proses, sterilisasi yang pertama, sehingga mikroba-mikroba patogen yang awalnya ada atau tumbuh di air dari pegunungan, itu akan mati. Nah, karena, dirasa sinar UV ini juga belum maksimal untuk melakukan sterilisasi, maka biasanya beberapa perusahaan air minum dalam kemasan itu menggunakan ozon juga untuk sterilisasi, atau mereka namanya prosesnya ozonisasi. Jadi si ozon ini, kadarnya atau, pemakaiannya itu adalah diatur gitu. Jadi mereka punya standar sendiri untuk air minum itu penggunaan ozonnya berapa. Nah, itulah mungkin akhirnya menyebabkan teman-teman ketika saya minum air minum dalam kemasan brand A misalkan, itu rasanya seperti ini. Kalau yang B kok, ada manis-manisnya, misalkan kalau yang C kok kayak pahit, sedikit pahit aftertaste-nya, atau misalkan ketika yang satunya lagi yang D, brand air minumnya tuh kayak, kok kayak aneh ya rasanya, misalkan kayak kayak, tidak ada rasa, tapi, kita merasa, tiba-tiba kembung gitu perut ketika minum air tersebut. Bisa saja itu karena proses demineralisasinya. Nah, kemudian ada desinfektan. Nah, desinfektan ini adalah daya kerja antimikroba di desinfektan ditentukan oleh konsentrasi, suhu, dan waktu. Jadi, biasanya digunakan pada alat atau bahan yang tidak tahan panas dan untuk kondisi aseptis. Misalnya nih teman-teman akan melakukan analisis, mikrobiologi, jadi meja tempat teman-teman kerja, tangan, dan misalkan peralatan-peralatan tertentu yang memang tidak bisa dilakukan, dengan sterilisasi basah karena ukurannya atau sterilisasi kering gitu, teman-teman bisa melakukannya dengan desinfektan gitu. Nah, kemudian untuk sterilisasi kimia ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, sifat mikrosidal dari, bakteri itu sendiri atau dari mikroorganisme, itu sendiri, yaitu untuk, membunuh jasa dernik. Sedangkan ada juga, sifat mikrostatiknya, yaitu untuk menghambat, pertumbuhan jasa dernik kalau mikrosidal itu untuk membunuh, kalau mikrostatik itu adalah untuk menghambat pertumbuhan. Kemudian ada kecepatan penghambatannya. Jadi, seberapa cepat, bahan kimia tersebut dapat menghambat pertumbuhan jasad dernik dan, sifat-sifat lainnya. Misalkan harganya tidak mahal, aktivitas tetap dalam waktu lama, kemudian dia larut di dalam air dan stabil di dalam larutan gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman punya nih, bahan kimia katakanlah alkohol gitu. Alkoholnya, dia harganya kan relatif, tidak terlalu mahal, dan dia juga efektif untuk membunuh mikroorganisme, dia juga larut di dalam air dan juga stabil ketika di dalam larutan, sehingga dia aktivitasnya juga tetap dalam waktu yang lama. Jadi, dalam rentang waktu tertentu, alkohol ini bisa membunuh mikroorganisme atau, jasa dernik.
Tapi, setelah rentang tersebut kita harus menyemprotkan alkohol kembali di meja atau di area kerja kita untuk, menjaga kesterilan dari area kerja yang kita gunakan. Kemudian contoh desinfektan yang digunakan untuk lingkungan itu ada untuk permukaan meja ini biasanya Lysol 5%, formalin 4%, dan juga alkohol. Kemudian untuk di udara itu bisa natrium hipoklorit 1%, Lysol 5%, atau, senyawa fenol. Kemudian untuk, desinfektan ini bisa juga untuk kulit atau luka, yaitu dicuci dengan sabun, kemudian Providon iodium dan etil alkohol 70%. Nah, tapi, mungkin kalau luka ini dia lebih ke arah medis ya nantinya, sedangkan untuk analisis mikrobiologi itu sendiri lebih ke untuk, permukaan meja dan juga untuk di udara. Kemudian yang ketiga itu ada sterilisasi mekanik atau filtrasi. Nah, ini menggunakan, suatu saringan berpori sangat kecil sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan di salah satu perusahaan air minum dalam kemasan. Jadi air yang dari sumber mata airnya itu atau dari pegunungannya yang sudah ditampung di sumur-sumurnya itu dilewati melalui suatu membran berpori, biasanya sebutnya adalah membran filter, gitu. Nah, untuk sterilisasi bahan yang peka panas, dia juga bisa untuk, sterilisasi larutan enzim dan antibiotik. Kemudian juga beberapa bahan yang akibat pemanasan tinggi atau tekanan tinggi akan mengalami perubahan atau penguraian. Jadi ada bahan yang ketika selesai disterilisasi itu jika tidak, menggunakan metode sterilisasi mekanik atau filtrasi, justru dia itu, akan mengalami perubahan bahan tersebut gitu, sehingga nanti bahan tersebut tidak bisa kita gunakan. Maka sterilisasi yang pas untuk bahan tersebut adalah sterilisasi mekanik atau filtrasi. Kemudian ada juga filter, ber bervelet ber bervelet bervekelt, maaf. Ada juga filter, Chamberlain dan filter, Scheidt. Nah, jadi jenis filter yang dipakai, ini tergantung pada tujuan penyaringan dan benda yang akan disaring. Nah, kemudian untuk penyaringan itu adalah mengalirkan gas atau cairan melalui suatu bahan penyaring yang memiliki pori-pori cukup kecil untuk menahan mikroorganisme dengan ukuran tertentu, tuh. Nah, mungkin untuk, penyaringan ini teman-teman juga sudah bisa membayangkan proses penyaringan seperti biasa, hanya ketika proses sterilisasi ini yang disaringnya itu adalah mikroorganismenya. Kemudian, saringan itu kan akan tercemar dengan cairan atau gas yang, melaluinya akan steril. Jadi, si saringan yang digunakan untuk proses sterilisasi ini itu harus diganti gitu. Jadi ketika misalkan kita akan sterilisasi, cairan atau gas yang A, setelah melewati saringan tersebut dia akan steril. Nah, si, saringan ini tidak bisa digunakan untuk terus-menerus gitu. Jadi dalam periode tertentu atau frekuensi waktu tertentu itu harus diganti. Nah, terus, alat saring tertentu juga harus menggunakan bahan yang dapat mengabsorpsi mikroorganismenya. Jadi, kalau misalkan saringan yang biasa teman-teman punya itu dia tidak bisa menahan, mikroorganisme patogen, entah itu virus, bakteri gitu, bakteri-bakteri patogen. Jadi, itu ada saringan khusus untuk, proses sterilisasi mekanik atau filtrasi ini. Kemudian, setelah pemanasan media harus dipanaskan dalam autoklaf. Jadi bisa saja dia untuk, sterilisasi media, tapi medianya yang setelah dipanaskan ini juga harus di autoklaf. Jadi, double sterilisasi gitu. Kemudian, penyaringan dilakukan untuk mensterilkan substansi yang pekat terhadap panas, misalkan untuk serum, enzim, toksikuman, ekstrak sel, dan, lain sebagainya. Nah, contoh, peralatan sterilisasi, jadi sterilisasi komersial itu dilakukan dalam alat yang disebut retort atau autoklaf atau, sterilizer. Nah, retort ini dirancang harus tahan tekanan uap. Jadi kalau misalkan untuk, eee, sterilisasi komersial itu maksudnya sterilisasi yang dalam jumlah banyak dan itu untuk, proses penjual belian atau pemasaran
itu menggunakan retort. Jadi bahannya dimasukkan ke dalam tabung sini dan ini muat banyak, kemudian dia klepnya ditutup. Lalu setelah itu proses sterilisasi hampir sama dengan proses sterilisasi di autoklaf digital gitu. Ini hanya alatnya saja yang berbeda. Dan untuk penentuan suhu dan waktu sterilisasi, jadi ada penentuannya. Yang pertama itu adalah waktunya singkat tapi suhunya tinggi. Itu memiliki resiko yang tinggi biasanya. Terus kita juga harus mengerti peraturan atau pedoman sterilisasinya. Jadi untuk penentuan suhu dan waktu sterilisasi ini tergantung dari metode sterilisasi yang kita akan gunakan gitu. Jadi tergantung kebutuhannya, entah itu untuk media kah, atau untuk bahan kah, atau untuk peralatannya, dan karakteristik dari masing-masing bahan atau peralatan yang akan kita sterilisasi itu bagaimana gitu. Contohnya misalkan untuk bahan yang low acid food atau bahan yang asam gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga suhu sama waktunya, jangan sampai akhirnya merusak dari si bahan pangan tersebut. Kemudian ada juga pedoman untuk produk kaleng itu bisa diterapkan untuk produk botol, plastik, dan aluminium foil gitu. Jadi untuk makanan-makanan dalam kemasan itu bisa juga disterilisasi menggunakan pedoman untuk kaleng gitu. Karena indikator mikroorganisme yang tumbuh dalam makanan yang dikemas dalam kemasan kaleng itu adalah Clostridium botulinum. Itu adalah mikroorganisme yang bisa hidup di suhu tinggi sehingga makanan atau bahan pangan yang dikemas menggunakan kaleng itu harus dilakukan sterilisasi. Nah, sterilisasi atau pedoman atau acuan atau standar untuk mensterilisasi bahan pangan yang dikemas menggunakan kaleng itu juga bisa ditetapkan untuk botol, plastik, atau aluminium foil, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk sterilisasi media, itu memiliki peranan penting dalam kualitas media. Ini seperti yang dibahas di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga itu, kita membahas mengenai media, di mana media itu ada sterilisasi dan juga uji kinerjanya. Nah, di sini sterilisasi media akan kita bahas juga. Itu waktu sterilisasi dan kuantitas media yang disterilkan juga harus diatur. Kemudian heat treatment media kultur kompleks itu dapat mengakibatkan kerusakan gizi, baik melalui degradasi termal langsung atau reaksi antar komponen dari si media kultur tersebut, media kultur yang akan kita sterilisasi. Makanya untuk suhu dan waktu itu sangat riskan ya, merupakan titik-titik penting ketika proses sterilisasi. Kemudian untuk proses pemanasan untuk meminimalkan kerusakan, siklus yang disarankannya itu adalah untuk sterilisasi media ini ada 4 tahap. Tahap pertama itu antara 20 sampai 121 derajat Celcius. Kemudian di tahap kedua kurang dari 100 sampai 101 derajat Celcius. Lalu di tahap ketiga ada 121 derajat Celcius, dan di tahap keempat itu penurunan dari 121 sampai 80 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk volume media dalam satu batch itu harus tetap kecil, idealnya 2 liter untuk proses sterilisasi media ini. Jadi indikator suhu dan tekanan pada autoklaf itu harus diperiksa dan dimonitoring secara berkala. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai kalibrasi. Nah, kalibrasi alat itu adalah untuk monitoring bahwa suhu dan tekanan dari satu alat itu adalah tetap stabil atau tetap yang seharusnya gitu. Jika terjadi faktor koreksi, maka kita harus menyesuaikan faktor koreksi tersebut. Nih, saya ingatkan kembali, misalkan ketika dikalibrasi suhunya ini terjadi faktor koreksi plus 5. Jadi ketika kita men-setting 10 derajat Celcius, maka suhu yang sebetulnya itu adalah 15 derajat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suhu 10, maka settingan di alatnya itu adalah harus 5 derajat. Kenapa? Karena dia memiliki faktor koreksi 5 plus 5 gitu.
Jadi, ketika kita ingin mensterilisasi misalkan atau melakukan pemanasannya itu pada suhu 5 derajat, maka settingan suhu yang harus kita set di alatnya itu adalah 0 gitu. Tapi monitoring ini adalah, berfungsi atau monitoring atau pemantauan ini berfungsi untuk, memantau atau kita memastikan ketika, oh suhu atau tekanan pada autoklafnya ini betul atau tidak gitu. Jadi ketika terjadi, ketidaksesuaian, ketika terjadi perubahan, itu bisa langsung, dilakukan maintenance secara dini gitu. Jadi misalkan, oh hari kemarin masih betul nih suhu 121 tuh, memang betul 121, tapi ketika dicek di hari berikutnya, kok suhu 121 di alat, tapi yang terbacanya itu adalah, atau realnya itu adalah 120. Nah jadi, di hari pertama kita menemukan ketidaksesuaian tersebut, kita bisa langsung mengambil tindakan, ataupun perbaikan sehingga, alat tersebut tidak rusak parah gitu dan, sehingga penggunaan alat tersebut untuk, ke depannya itu masih bisa digunakan dan, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian indikator sterilisasi seperti indikator, biologis dan tes Bowidik setidaknya tersedia untuk pengecekan efisiensi prosesnya dari proses sterilisasi media tersebut. Kemudian indikator, biologi seperti spora Bacillus, Strep Thermophilus ini dapat digunakan untuk memeriksa efisiensi pertumbuhan atau, penonaktifan spora. Nah, yang selanjutnya ini ada parameter fisik. Nah, penampilan fisik kotor media menunjukkan kualitas media. Jadi kita bisa melihat dari namanya fisik, bisa dilihat secara visual, apakah media tersebut bening atau ada benda asingnya atau benda yang atau terjadi warna yang tidak seharusnya. Nah, itu bisa juga menunjukkan untuk kualitas medianya. Kemudian media yang disiapkan harus disaring untuk karakteristik fisik seperti gelembung atau lubang yang berlebihan. Pengisian plat yang tidak merata, nah media retak pada plat dan pembekuan atau kristalisasi. Jadi ketika kita misalkan punya media, lalu ternyata ketika kita menuang ke dalam plat atau menuang kepada cawan Petri itu tidak seragam ratanya. Jadi di sisi bagian kiri itu lebih tinggi daripada sisi bagian kanan. Itu tidak boleh. Kemudian ternyata medianya tuh retak nih di dalam plat itu, dia pecah gitu. Jadi terbentuk garis sehingga terjadi menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan atau lebih. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian pembekuan atau kristalisasi. Jadi ketika media, ada beberapa media yang dia tuh setelah dituang ke dalam cawan Petri atau ke dalam plat itu harus dibekukan atau dimasukkan ke dalam refrigerator atau kulkas, atau ada juga yang dimasukkan ke dalam freezer. Nanti kita lihat apakah terjadi kristalisasi atau tidak gitu. Jadi media yang kita harapkan kan medianya beku, tapi dia tidak ada kristal-kristal esnya. Nah, kemudian karakteristik tersebut itu memang bisa diperiksa oleh mata. Pokoknya kalau untuk parameter fisik, itu adalah validasi atau verifikasi kita itu adalah dilakukan oleh mata secara visual. Nah, untuk pengisian plat yang tidak merata, ketebalan media ini dapat diperiksa di 4 titik. Jadi, keempat titik ini adalah ujung dari 2 meter plat yang saling tegak lurus. Misalkan atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Dan diperiksanya tuh harus bersamaan. Nah, ketebalan dari keempat titik tersebut itu dicatat, lalu dirata-ratakan. Nah, dan hasil rata-ratanya itu adalah dilaporkan, kemudian dalam media platnya itu dilaporkan harus 4 plus minus 0,2. Jadi antara 3,8 mm atau 4,2 mm. Jadi ketebalannya harus segitu. Untuk selanjutnya, nilai pH di media juga harus penting, karena ini akan berkaitan juga dengan mikroorganisme atau bakteri yang akan ditumbuhkan di media tersebut. Kemudian nilai pH juga dapat diukur saat persiapan media sebelum atau sesudah autoklaf untuk memastikan bahwa pH media yang kita buat itu adalah sudah sesuai dengan pH yang dibutuhkan optimum untuk pertumbuhan mikrobiologi yang akan kita gunakan dalam analisis. Kemudian pengukuran nilai pH media menggunakan pH meter standar
setelah kalibrasi yang tepat dengan buffer standar. Jadi kita harus mengukur pH menggunakan pH meter, tapi sebelumnya si alat pH meter ini harus udah dikalibrasi menggunakan buffer standar. Kita punya buffer standar nih, jadi si buffer ini misalkan pH-nya netral, pH-nya 7. Nah, si pH meter ini ketika dicelupkan ke dalam media tersebut, itu pH-nya harus 7. Ketika dia pH-nya tidak 7, bisa jadi dari si pH meternya yang tidak standar. Jadi pH meternya harus diganti atau dia harus dikalibrasi ulang. Kemudian nilai pH ini berpengaruh pada dua aspek pertumbuhan mikroba. Yang pertama mempengaruhi fungsi enzim, kemudian untuk proses transport nutrisi dari luar ke dalam sel. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan rentang pH-nya, mikroba diklasifikasikan menjadi asidofilik, metrofilik, dan alkalinofilik. Asidofilik itu yang tumbuh di pH asam, optimumnya 2%, kalau netrofilik itu optimumnya pH netral yaitu 7, dan alkalinofilik ini tumbuh optimum di pH basa, pH 12. Nah, biasanya untuk jenis mikroba atau mikroorganisme yang diklasifikasikan berdasarkan pH ini nanti juga teman-teman akan melakukannya di praktikum biasanya sih, tapi saya nggak tahu di Untirta ini apakah melakukan praktikum juga untuk jenis-jenis bakteri atau mikroorganisme berdasarkan pH atau berdasarkan yang lainnya. Nah, untuk kapang dan kamir itu yang tumbuh dalam kisaran pH luas lebih daripada di bakteri. Contohnya untuk kapang itu pH-nya 0,5 sampai 11, sedangkan tadi nih di bakteri itu hanya 2 sampai dengan 12. Jadi untuk kapang itu rentangnya masih jauh dari pH 0,5 sampai dengan 11. Sedangkan untuk kamir itu rentang pH-nya 1,5 sampai 8,5. Dan untuk bakteri gram negatif ini dari 4 sampai dengan 1,5. Nah, untuk yang kedua itu ada parameter mikrobiologi. Nah, karakteristik pendukung pertumbuhan adalah parameter yang paling standar saat melakukan kontrol kualitas media. Lalu standar prosedur inokulasi yang digunakan, jadi standar prosedurnya ini mengacu kemana nih, parameternya kemana gitu, hal yang harus diukur dan hal yang harus kita capai ini mengacunya kemana. Nah, hasilnya itu harus diperiksa baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Itu untuk parameter mikrobiologi. Kemudian ketika pengujian lot baru, baik batch sebelumnya maupun batch baru sebaiknya ditumbuhkan secara bersamaan. Jadi ketika kita misalkan punya lot baru atau batch baru dari suatu analisis mikrobiologi yang akan kita cek parameternya berdasarkan parameter mikrobiologi juga. Nah, itu harus dilakukannya atau ditumbuhkannya secara bersamaan dalam satu waktu bersama. Kemudian dalam praktiknya pengukuran mutlak pertumbuhan mikroorganisme ini memakan waktu dan memerlukan instrumen canggih. Jadi analisis mikrobiologi ini umumnya dilakukan secara konvensional, tapi untuk saat ini tuh ada beberapa alat yang untuk mempermudah atau memangkas waktu yang dibutuhkan untuk analisis mikrobiologi. Tapi biasanya alatnya tuh sangat mahal dan tidak semua analisis mikrobiologi bisa dilakukan dengan alat gitu. Jadi untuk analisis tertentu di analisis mikrobiologi itu tetap harus menggunakan metode konvensional. Kemudian untuk ukuran koloni itu dapat digunakan untuk melihat kinerja, tetapi merupakan indikator yang tidak sensitif. Jadi contohnya misalkan seperti kemarin ketika kita uji sterilitas, kita menumbuhkan mikroba tertentu, kemudian kita bisa lihat nih kalau uji sterilitas kan diharapkan tidak ada mikroba yang tumbuh di medianya, sedangkan untuk uji kinerja itu adalah diharapkan tumbuh mikroorganisme sesuai dengan mikroorganisme yang kita tumbuhkan. Nah, kita bisa melihat dari koloni yang tumbuhnya itu, tapi ukurannya ini itu merupakan indikator yang tidak sensitif gitu. Berbeda dengan jika kita menggunakan alat. Nah, karakteristik koloni bersifat subjektif dan sangat sulit untuk direkam karena setiap kita analisis koloni yang tumbuh itu tidak selalu sama, baik itu dari bentuk ataupun jumlahnya. Kemudian untuk parameter yang ketiga itu ada parameter kontaminasi.
Nah, parameter kontaminasi ini juga penting untuk penentuan kualitas media. Jadi sebenarnya antara parameter satu dan yang lainnya itu mereka saling berhubungan dan saling memiliki kepentingan satu sama lain. Jadi untuk batch media ini harus benar-benar diuji sebelum digunakan di laboratorium. Nah, untuk kontaminasi ini, makanya parameter kontaminasi ini untuk media bisa kita lakukan untuk uji sterilisasi dan juga uji kinerja. Nah, kedua uji ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian, nah disarankan agar semua batch media yang disiapkan untuk diuji kontaminasinya dengan menyiapkan flatnya, setidaknya selama 3 hari pada suhu ruang, gitu. Jadi ketika kita akan melakukan pengujiannya itu, jadi kita sudah menyiapkan terlebih dahulu si flatnya. Kemudian sebagai alternatif, 2 plate dari batch media yang diuji diambil dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Misalkan teman-teman membuat satu media, nah si media ini dihasilkan beberapa plate. Misalkan katakanlah ada 50 plate. Dari 50 ini, 2 plate itu kita ambil, kemudian kita inkubasi di suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah diinkubasi, kita melihat nih, apakah terjadi pertumbuhan pada plate yang kita inkubasi tersebut, gitu. Nah, jika terdapat pertumbuhan kontaminan, maka prosesnya harus diulangi. Jadi kita mengambil lagi dari 50 plate yang tadi kan udah diambil nih 2, ternyata misalkan tumbuh. Kita ngambil lagi 2 plate lagi dari batch yang sama. Nah, jika terjadi pencemaran lagi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi kontaminasi pada batch media yang sudah kita siapkan, pada batch media yang sudah kita buat tersebut, sehingga sesuai rekomendasi atau sesuai peraturannya, jika lebih dari 10% kontaminasi, maka batch media tersebut harus dibuang. Jadi si 50 plate tersebut itu semuanya harus dibuang. Kita harus membuat media dengan plate yang baru gitu. Nah, selanjutnya untuk parameter yang terakhir, ini ada parameter kekuatan gel media. Jadi si kekuatan gel media ini merupakan indikasi tingkat pemadatan agar-agar dalam media. Jadi kepadatan si agar media itu sendiri kita ukur kekuatan gelnya. Jadi kan ketika kita membuat satu media, kita sudah punya takaran. Ketika kita akan membuat media A dalam 1 liter air itu berapa yang harus ditimbang. Nah, kita akan ukur nih setelah terjadi terbentuk medianya, kita akan ukur nih gelnya, kekuatan gelnya itu berapa. Nah, kekuatan gel ini caranya adalah diukurnya itu menggunakan tripod stand dengan central rod yang digunakan untuk memberi tekanan pada agar media maksudnya di sini. Kemudian di ujung rodnya itu memiliki bagian bulat yang bertumpu pada permukaan media. Lalu di bagian ujung atasnya itu ada platform tempat bobot standar ditetapkan. Kemudian di bagian bulat dari central rod yang ditetapkan pada media dan pemberat ditempatkan pada platform. Pada platform atas satu persatu diamati selama beberapa waktu. Lalu proses dilanjutkan sampai agar pecah karena beban central rod. Jadi teman-teman bisa membayangkan, mungkin ini agak sedikit rumit dari bahasanya. Teman-teman bisa membayangkan ketika kita punya satu media di dalam wadah, itu tripod stand ini ada central rodnya itu seperti crane. Misalkan teman-teman bisa lihat kan ketika ada suatu pembangunan, nah bentuknya itu seperti crane tersebut. Jadi di ujung yang sebelah sini yang akan kita ukur ke dalam kekuatan gel media itu, dia di bawahnya tuh bulat. Nah, lalu di sini ada semacam kayak rodnya itu. Nah, si rod ini di bagian atasnya itu ada platform yang tempat kita menyimpan dari bobotnya, berat. Jadi nanti misalkan kita menyimpan beratnya itu adalah 1 gram gitu, atau misalkan 0,1 gram. Nah, jadi nanti si yang rodnya itu, central rodnya ini adalah akan menekan si media yang sudah kita buat. Jadi media yang kita buat itu akan mendapatkan beban dari si central rod yang sudah diberikan beban gitu. Jadi semakin banyak beban yang kita berikan, maka si central rod ini kan akan semakin turun menyentuh ke medianya. Nah, ketika si media ini pecah,
Nah, itu adalah kita harus menghitung dengan rumus. Nah, ini W per QR kuadrat. Jadi berapa berat yang ditahan pada platformnya, misalkan beratnya itu tadi 1 gram atau 0,1 gram. Kemudian si jari-jari di ujung bawah bagian central load-nya ini adalah berapa, dan ada nilai V-nya itu ya 3,14. Nah, dari rumus tersebut kita akan mendapatkan hasil, kemudian kita bisa menghitungnya. Nah, kekuatan gel itu sekitar 300 sampai 500 Dain per sentimeter ini akan memberikan hasil yang memuaskan. Jadi ketika satu media itu memiliki kekuatan gel antara 300 sampai 500, maka itu adalah hasil yang memuaskan dan bisa dinyatakan bahwa kekuatan dari gel media tersebut adalah sangat baik gitu. Jadi si gel media ini sangat penting karena itu akan berhubungan juga dengan mikroorganisme yang tumbuh. Jadi ketika kita misalkan terlalu cair, maka nanti ketika akan diukur bisa saja nilai yang keluar itu adalah bukan nilai yang seharusnya. Jadi harusnya tuh misalkan ketika kita membuat contoh 1 liter media PDA, itu harusnya kekuatan gelnya misalkan 400 Dain per sentimeter kuadrat. Karena kita membuatnya ketika pembuatannya itu adalah kita tidak memperhatikan pH, kita tidak memperhatikan air yang kita gunakan, lalu misalkan timbangan yang kita gunakan pun belum dikalibrasi, sehingga hasil penimbangan itu adalah tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga media yang kita hasilkan misalkan dia cair gitu, terlalu cair dari yang seharusnya. Jadi ketika kita cek itu adalah di bawah 300 Dain per sentimeter kuadrat gitu. Nah, materinya hanya sampai di sini. Untuk